mikroba, baik itu mikroba aerob ataupun mikroba anaerob ataupun yang fakultatif ya. Nah, kalian mungkin kalau di lab mengenal mikroba itu dari proses rumput aktif yang masih dikembangbiakan di dalam bak yang kecil untuk mengembangbiakan, kemudian yang anaerobik di dalam reaktor anaerobik yang diselimuti oleh jaket warna merah ya. Nah, itu yang anaerob. Jadi bedanya apa? Yaitu bedanya adalah batasnya adalah oksigen. Nah, baik ya, kita akan coba mulai dari pengertian pengolahan biologi. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau pengolahan limbah secara biologi ini merupakan proses yang melibatkan mikroorganisme di mana metabolismenya itu untuk melakukan proses transformasi biokimia di dalam air limbah ya. Jadi dia mengubah senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti CO2 dan H2O yang asalnya kompleks, misalnya gula, metanol, fenol, dan sebagainya ya. Senyawa organik yang larut yang akan diubah menjadi bioflok berbentuk suspensi yang mudah terendapkan. Jadi dirubah menjadi bentuk yang terendapkan, ya, flok yang terendapkan. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua kondisi lingkungan yang mendukung proses biologi ini, yaitu anaerobik dan aerobik. Kalau aerobik itu hanya berlangsung kalau adanya oksigen. Kalau yang anaerobik itu berlangsung tanpa adanya oksigen. Jadi mikroba yang berada di lingkungan aerobik, dia pasti akan membelah dengan metabolismenya itu harus melibatkan oksigen. Tapi sebaliknya, mikroba anaerob tidak bisa membelah atau metabolisme tidak berlangsung kalau ada oksigen. Jadi keduanya, oksigen ini menjadi pembatas. Nah, inilah yang kita harus perhatikan pada saat kita akan mengolah limbah secara biologi, apakah aerob, apakah anaerob. Nah, tujuan dari pengolahan biologis untuk apa? Jadi tujuan pengolahan biologis itu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan senyawa organik atau anorganik dalam satu air buangan. Jadi misalnya dalam air buangan itu ada senyawa organik yang terlarut atau bahkan anorganik, itu bisa kita turunkan dengan pengolahan biologis, ya. Atau mungkin kita bisa hilangkan sama sekali dengan pengolahan biologis yang dinyatakan dalam parameter BOD, COD, yang utama itu BOD, COD ya, dan kemudian parameter lainnya, tetapi untuk organik itu adalah COD dan BOD. Yang anorganik bisa NH3, bisa S, bisa yang lain-lainnya ya. Nah, fungsi ini dapat dicapai dengan bantuan aktivitas mikroorganisme gabungan. Jadi bedanya antara pengolahan limbah, mikroorganisme yang terlibat itu adalah mixed culture, jadi gabungan yang heterotrofik. Lain halnya kalau kalian belajar di bioproses, ya, mikroba yang digunakan itu adalah single, ya, jadi mikroba yang digunakan single seperti Saccharomyces misalnya, atau Bacillus, ya. Nah itu dia bekerja sendiri. Kalau di limbah ini karena limbah itu bermacam-macam bahan senyawa yang ada, sehingga mikrobanya juga bermacam-macam ya. Untuk mengolah NH3 akan berbeda dengan untuk mengolah zat organik misalnya ya. Nah, oleh karena itu dalam limbah itu ada gabungan. Mikrobanya gabungan atau yang kita sebut dengan mixed culture. Nah, di sini apa yang dilakukan mikroba pada saat dia berada di dalam air limbah? Yaitu mikroba ini akan mengkonsumsi bahan-bahan organik tersebut yang terlarut dan koloid untuk membentuk biomasa sel baru setelah zat organik, anorganik, dan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi oksidasi untuk metabolismenya. Jadi zat organik
Misalnya glukosa C6H12O6 akan dirubah dengan bantuan oksigen menjadi CO2 dan H2O dan NH3 misalnya ya. Jadi senyawanya itu lebih sederhana menjadi CO2 dan H2O dan terbentuklah vlog biologis ya yang dari terlarut menjadi atau koloid menjadi biomasa ya. Biomasa ini seperti lumpur ya, bioflok gitu ya. Kalian juga bisa lihat di lab itu yang lumpur aktif sudah mulai terbentuk vlok-vlok. Nah, itu artinya terjadi degradasi oleh mikroorganisme. Nah, kemudian kriteria pengolahan biologis itu harus kita patuhi ya. Mengapa demikian? Karena mikroba ini sangat sensitif. Artinya hanya bisa hidup dengan kondisi yang tertentu, yang dimana pH dan parameter lainnya itu harus berada pada kondisi yang nilainya sudah dibatasi. Nah, di sini contohnya, kalau kita akan menggunakan pengolahan biologis, maka limbah yang masuk pengolahan biologis itu harus mempunyai pH antara 6 sampai 9. Jadi pH yang rendah 4 atau yang basah 10 tidak bisa masuk dalam kriteria pengolahan biologis. Kita harus rubah menjadi pH-nya adalah 6 atau sampai 9. Nah, total padan suspensi juga tidak boleh lebih besar dari 125. Jadi harus lebih kecil dari 125 mg per liter. Kemudian minyak dan lemak, adanya minyak dan lemak ini juga akan mengganggu mikroorganisme. Ini harus lebih kecil dari 15 mg per liter. Sulfida juga harus lebih kecil dari 50 mg per liter. Logam-logam berat, apalagi ini harus lebih kecil dari 1 mg per liter. Logam berat tertentu bahkan harus lebih kecil dari 0, sekian. Jadi mempunyai kriteria yang harus dipenuhi pada saat air limbah akan masuk pengolahan biologis. Nah, di sini oksidasi biologi yang terjadi adalah limbah organik yang diwakili dengan zat organik terlarut itu akan disintesis di sini oleh mikroorganisme ya menjadi mikroorganisme baru yang kemudian akan diubah menjadi non-biodegradable residu dan nanti akan terjadi respirasi endogenous. Dia akan mengubah menjadi CO2 dan H2O dan energi ini kemudian dipakai oleh mikroorganisme yang ada di dalam limbah ya, terus berputar seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa fungsi mikroorganisme ini akan mengubah limbah organik menjadi CO2 dan H2O dengan prosesnya adalah oksidasi, menambahkan oksigen dan energi yang tertutup dipakai untuk metabolisme dan terbentuknya mikroorganisme baru ini nantinya akan menjadi residu yang non-biodegradable yang bisa kita hilangkan karena dia masuk ke dalam lumpur misalnya. Kemudian mikroorganisme yang tergantung pada organik yang terdapat dalam air buangan ini merupakan satu mekanisme yang umum ya. Jadi kalau tidak ada bahan organik yang tidak terdapat dalam air buangan, mikroorganisme tidak akan bekerja karena tidak dapat makanan atau substrat ya. Sehingga mikroorganisme ini tidak akan berkembang biak. Nah, apabila zat organik yang tersedia kurang mencukupi, jadi kekurangan makanannya, maka apa yang terjadi? Mikroorganisme ini akan menopang hidupnya dengan mengkonsumsi protoplasma, yaitu respirasi endogen dan atau endogenous respiration. Dia akan menopang hidupnya dengan mengkonsumsi protoplasma atau yang lebih ekstrem lagi akan memakan temannya atau seperti kanibal. Ya, oleh karena itu kita harus mengkondisikan supaya makanan itu harus tetap ada. Nanti ada parameternya yang menunjukkan berapa perbandingan antara makanan dan jumlah mikroorganisme itu harus mempunyai rasio yang direncanakan dengan dalam kondisi optimum itu harus berapa ya. Nah, kemudian di sini dikatakan yang lebih ekstrem lagi pada saat
zat organik itu habis dan protoplasma itu sehingga dipakai, dikonsumsi, residu organik ini menjadi satu berat di dalam mikroorganisme yang kita sebut dengan MLVSS. Sehingga kalau kita mengukur MLVSS itu tidak saja mikroorganisme yang hidup, tapi juga merupakan residu mikroorganisme yang mati. Oleh karena itu, dalam proses ngumpul aktif, selalu blok yang terjadi, sebagian kita resirkulasi, sebagian kita buang. Karena itu adalah ada mikroorganisme yang sudah menjadi residu dan terukur di dalam MLVSS. Nah, parameter kunci yang ada di dalam pengolahan biologi itu ada 3 yang paling utama, ya. Namanya juga parameter kunci, yaitu BOD atau Biological Oxygen Demand atau biochemical, orang mengatakan seperti itu. Ada COD, Chemical Oxygen Demand, TSS, Total Suspended Solid, ya. Nah, ketiga ini menjadi satu parameter yang tidak bisa kita pisahkan karena menunjukkan, mengindikasikan kondisi air limbah itu seperti apa pada saat sebelum diolah dan sudah diolah seperti apa. Itu ditunjukkan oleh nilai-nilai dari BOD, COD, dan TSS ini, ya. Nah, kalian juga sudah paham kali ya kalau analisanya, karena ada yang sudah praktikum BOD, ada yang praktikum COD. Kita kembali ulang. Di sini bahan organik BOD ini adalah merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi limbah dalam bentuk zat organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, CO2 dan H2O, dan sel baru atau tambah NH3. Itu adalah BOD. Kemudian kalau COD ini adalah mikroorganisme, tidak ada mikroorganisme yang terlibat. Jadi di sini diwakili oleh zat anorganik yang disebut dengan K2CR27, ya, atau kalium dikromat yang kalian sudah praktikum COD itu menggunakan K2CR27 sebagai oksidator untuk menguraikan zat organik yang ada dalam limbah. Dengan bantuan K2CR27 dia akan menjadi CO2 dan H2O sama, ya. Tapi di sini oksidasinya bukan oleh mikroba tapi oleh K2CR27, oleh oksidator kuat. Nah, pada saat kita akan menguji COD, kita bisa menentukan berapa secara teoritis COD-nya, ya. Berapa COD secara teoritis itu bisa kita tentukan, ya, yaitu dengan cara kita menghitung kira-kira bahan organik apa yang ada di dalam limbah, ya kita bisa prediksi. Sebentar, ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita bisa memperkirakan berapa besarnya COD teoritis, misalnya limbah yang akan kita olah itu mengandung fenol dengan konsentrasi 500 ppm. Nah, kita bisa menghitung kira-kira berapa COD yang akan terjadi di dalam air limbah itu, ya, secara teoritis. Kalau kalian di lab itu kan secara praktek, secara analisis, ya, melakukan analisis, kalian mendapatkan COD sekian. Nah, kalau ini kita bisa perkirakan hitung. Seharusnya hasil teoritis dengan hasil praktek tidak jauh beda, ya. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai limbah fenol yaitu C6H5OH direaksikan dengan oksigen akan menjadi CO2 dan H2O. Kemudian nanti
COD yang terjadi itu adalah besarnya konsentrasi organik yang ada di dalam limbah dibagi dengan MR dari zat organik yang ada dalam limbah dikalikan dengan oksigen O2 yaitu 32 sehingga kita mendapatkan nilai 1191. Nah, sebagai latihan coba kalian membuat bagaimana kalau kita mempunyai limbah yang isinya adalah zat organik yang berasal dari glukosa dengan rumus C6H12O6 dengan konsentrasi 500 ppm. Berapa COD yang terjadi? Silahkan coba dicoret-coret, nanti kita samakan.
Ya udah, ada yang sudah bisa menghitung berapa? 533,3, Bu. 533,3. Siapa lagi? Satu lagi. $533,3. Ya, jadi 533,3. Jadi kita tinggal menghitung MR dari glukosa saja, kemudian kita membaginya dengan konsentrasi dikalikan dengan oksigen ya. Oksigen yang terjadi untuk O2 berapa? Nah, itu kita dapat segitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah parameter yang sering kita temui ya di dalam air limbah. Hampir semua modul itu bermain dengan ini ya, yaitu total solid atau padatan suspensi ya. Total solid yang nantinya akan menjadi padatan suspensi, salah satunya padatan terlarut ya, kemudian padatan yang mengendap dengan sendirinya. Nah, total solid yang ada di dalam air limbah itu bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu total dissolved solid, yaitu padatan yang terlarut, seperti misalnya gula dalam gula ya. Gula dalam air itu kan terlarut. Nah, itu disebut dengan TDS, total dissolved solid. Kalau total suspended solid, contohnya seperti yang kita praktikum, misalnya tepung ya, ada koloidnya. Nah, itu total suspended solid ya. Kemudian kaolin ya, ataupun bentonit. Nah, itu yang mengandung total suspended solid karena tersuspensi dalam air. Ada juga total solid yang dinyatakan dalam settleable solid atau solid yang terendapkan sendiri tidak karena penambahan bahan kimia seperti koagulan. Dia besar, dia akan mengendap sendiri. Itu disebut dengan settleable solid ya. Nah, di dalam ketiga jenis ini berbeda pengukurannya. Untuk yang TDS kita bisa ukur dengan DHL, konduktor ya, daya hantar listrik dalam satuan mikrosiemens per cm persegi. Nah, kalau dalam gravimetri kita juga bisa ukur ya TDS ini dalam miligram per liter. Kalau total suspended solid kita juga bisa ukur dengan yang sudah praktikum aerob atau anaerob, itu melakukan proses pengukuran VSS melalui TSS ya, menggunakan oven 105 selama 2 jam. Nah, itu kita dapatkan total suspended solid dalam satuan miligram per liter. Tapi juga total suspended solid juga kadang-kadang diidentikan dengan keruhnya air limbah. Jadi semakin keruh biasanya tinggi juga TSS-nya, maka boleh diwakili dengan mengukur keseluruhan. Yaitu yang satuannya adalah NTU dengan menggunakan alat apa namanya? Alat mengukur keseluruhan? Turbidimeter, Bu. Turbidimeter ya. Kita sebut dengan turbidimeter, satuannya adalah bisa NTU, bisa
YTU tergantung ya, yang kita punya di lab itu adalah NTU. Kemudian yang settleable solid karena mengendap dengan sendirinya, maka diukurnya juga dengan oven. Ya, atau kita bisa juga diukur berapa volume per volume, misalkan di InHopCon kita masukkan 1000 mili air limbah, kita diamkan setengah jam, akan turun sebesar volume 10 atau 100 ml, sehingga kita sebut dengan persen volumenya adalah 100 dibagi dengan 1000. Atau kita bisa saring, kita bisa lakukan proses gravimetri dengan menggunakan oven, itu kita sebut selisih beratnya juga adalah TSS ya. Nah, kapan kita mendapatkan sampel itu adalah TDS, TSS dan settleable solid adalah kita harus melakukan perlakuan terhadap ketiga sampel ini. Misalnya ada limbah yang kita disodorkan dari konsumen, misalnya ingin tahu berapa TSS, berapa TDS, dan berapa settleable solid, maka apa yang harus kita lakukan adalah limbah tadi kita pisahkan dengan menggunakan corong, menggunakan kertas Whatman 42 ya, yang bisa kita gunakan. Kemudian kita vakum supaya terjadi pemisahan yang sempurna. Apa yang terjadi adalah akan terjadi dua hal. Yang ada di dalam kertas saring itu adalah endapan, yang lolos dari kertas saring adalah filtrat. Nah, kalau kita mengukur TDS, maka kita mengambil filtratnya, kita ukur. Kalau kita mau mengukur TSS, maka kita ambil endapannya, ya, kita masukkan di dalam oven. Kalau yang settleable solid adalah kita mengendapkan dalam waktu 30 menit, berapa volume vlog yang terbentuk dibagi dengan volume asal itu adalah satuan persen. Kemudian kita juga bisa sama perlakuannya seperti di total solid, yaitu kita saring dan nanti kita ambil endapannya seberapa besar. Nah, itu juga bisa kita masukkan di dalam oven ya. Nah, ini adalah parameter yang berkaitan dengan total solid. Nah, sebetulnya kita itu kan mengapa kita melakukan pengukuran analisis parameter yang ada di dalam limbah, itu adalah salah satu targetnya adalah memenuhi baku mutu industri itu supaya dibuang ke lingkungan tidak berbahaya ya. Walaupun kita tahu bahwa sebetulnya agak juga tidak masuk di pemikiran kita bahwa setiap industri itu ternyata berbeda parameternya, nilai parameternya. Misalnya industri A, industri tekstil, industri gula, itu nilai BOD, COD-nya berbeda. Ya, padahal sungai yang akan dimasukinya sungainya sama. Kan seharusnya mengapa demikian? Ya, mengapa industri A dan B dibedakan? Ya, padahal sama-sama mengandung COD. Ya, sedangkan masuknya ke sungai yang sama. Mengapa berbeda? Nah, tentunya ini adalah merupakan kebijakan dari KLH berdasarkan kenyataan yang ada bahwa setiap industri itu, jenis industri itu belum bisa mampu teknologinya menyelesaikan dengan baik. Jadi industri tekstil misalnya hanya mampu seberapa, industri makanan hanya mampu seberapa. Nah, ini yang menjadi patokan. Sebetulnya yang menjadi patokan harusnya adalah badan air. Berapa kemampuan badan air dalam menerima limbah, BOD atau COD agar tidak tercemar. Harusnya kan demikian yang ideal. Tapi kenyataannya di lapangan bukan badan air menjadi tolok ukur dari penentuan nilai parameter di baku mutu, tetapi adalah kemampuan teknologi dalam mengolah limbah di setiap jenis industri. Ya, itu. Nah, di dalam proses biologi, ini kita masuk dalam proses secondary, ya, secondary treatment. Nah, kita tahu bahwa air limbah masuk ke dalam tangki aerasi, kemudian keluar ke bak sedimentasi, karena vlog yang terbentuk dari proses degradasi di dalam tangki aerasi menjadi biovlog, masuk ke secondary clarifier, kemudian dia akan keluar sebagai effluent, ya. Tetapi lumpurnya akan terendapkan ke bawah dan dia akan dibagi dua, ada yang di recycle, ada yang dibuang. Yang di recycle itu adalah
untuk menyeimbangkan mikroorganisme yang tadi Ibu sampaikan. Jadi mikroorganisme tidak boleh kelaparan, ya. Dan mikroorganisme juga tidak boleh sedikit yang ada di dalam limbah supaya makanan, konsentrasi makanan dan mikroba itu sesuai dengan rasio yang ditetapkan. Di sini kita kembalikan sebagian kecil dari mikroba untuk menyeimbangkan agar di tangki aerasi tidak kehilangan mikroba, karena pada saat proses lumpur aktif berlangsung itu mikroba bisa terbawa karena tidak ada media yang untuk melekat mikroba, ya, ini tersuspensi kemana-mana. Jadi dia kalau ada aliran keluar bisa-bisa terbawa. Nah, makin banyak dalam lumpur sehingga di tangki aerasi sudah kekurangan. Nah, langkah yang dilakukan adalah dengan mengembalikan sebagian lumpur dengan proses resirkulasi dan sebagian lagi dibuang. Mengapa dibuang? Karena kita tidak tahu di dalam lumpur itu kemungkinan ada residu mikroorganisme yang anorganik yang sudah tidak biodegradable, yang sudah kita tidak butuhkan, ya, kita harus buang. Nah, ini adalah prinsip dari lumpur aktif, ya. Kita bisa lihat gambarnya bagaimana bak sedimentasi melakukan proses pengendapan vlog biologis yang terbentuk akibat degradasi di tangki aerasi. Nah, berdasarkan dari kelompoknya, proses biologi ini dibagi menjadi 3, yaitu pemanfaatan oksigen berdasarkan sistem pertumbuhan, berdasarkan proses operasi. Kalau berdasarkan pemanfaatan oksigen, kita mengenal ada 3 ya, atau 4 kalau kita gabungkan. Yang pertama adalah proses yang aerobik, yang menggunakan oksigen. Proses anaerobik yang tanpa menggunakan oksigen, anoksik kita biarkan, tidak diberi oksigen, juga tidak ditutup. Jadi kita fakultatif itu adalah anoksik. Kemudian gabungan dari aerobik, anoksik, dan anaerobik. Ya. Nah, ini adalah berdasarkan dari pemanfaatan oksigen. Ada yang harus ada oksigen, ada yang tidak perlu oksigen, harus tidak ada oksigen, ada yang membutuhkan oksigen, tapi juga sebagian kecil harus ada anaerobiknya. Jadi gabungan, ya, karena mikrobanya gabungan yang disebut dengan anoksik atau fakultatif. Nah, reaksi oksidasi dan respirasi aerob yang ada di dalam proses bak aerasi itu terjadi karena adanya oksidasi dan sintesa atau sintesis, yaitu reaksi pertama, dan yang kedua adalah pembentukan sel baru, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada saat CHONS, ya, katakan glukosa, kita tambahkan oksigen dari aerasi, kemudian kita tambahkan nutrien, ya, misalnya COD banding N banding P-nya misalnya 100 banding 5 banding 1, itu akan menjadi CO2, H2O, NH3, dan sel baru yang bentuknya adalah C5H7NO2, ya. Nah, nanti sel baru ini dengan adanya oksigen dia akan mengubah menjadi CO2, H2O, NH3, dan energi, ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah CO2, H2O, dan energi, ya. Jadi hasil intermediate itu adalah sel baru. Sel baru ini dengan tambah oksigen terus akan berubah menjadi CO2, H2O, NH3, dan energi, ya. Nah, itu ada reaksi yang terjadi pada saat proses reaksi oksidasi. Nah, kalau proses anaerob itu reaksinya adalah tanpa oksigen. Jadi senyawa organik ditambah dengan nutrien tanpa oksigen akan dirubah menjadi CO2, CH4, H2S, dan sel baru. Jadi ini terbentuk biogas, ya. CH4 itu terbentuk biogas, ya. Berbeda dengan aerobik, ini hanya terbentuk CO2, NH3, tetapi H2O, tetapi kalau yang anaerobik terbentuk CO2, CH4, dan H2S, dan sel baru yang kita akan dirubah lagi menjadi
jumlah mikroorganisme yang bertambah banyak, ya, sel baru ini. Nah, kalau kita lihat dari sistem pertumbuhan, tadi kita lihat dari pemanfaatan oksigen. Kalau kita lihat dari sistem pertumbuhan, maka proses biologis itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertumbuhannya tersuspensi atau yang kita kenal dengan suspended growth, atau ada yang pertumbuhannya terlekat, menempel pada media yang kita sebut dengan attached growth, ya. Nah, keduanya ini adalah merupakan teknologi pengolahan limbah yang bisa digunakan yang tergantung kepada konsentrasi limbah itu mengandung BOD, COD berapa, ya. Kalau kita menginginkan efisiensi yang tinggi, maka kita bisa menggunakan yang attached growth, di mana mikroorganisme ini menempel di media filter atau dalam media batuan atau medianya apa saja, yang jelas dia akan menempel di situ dan tidak ter-waste out. Sehingga perbandingan F per M, food per mikroorganisme bisa terkendali. Lain halnya dengan yang aerobik, ya, suspended. Lain halnya dengan yang bukan aerobik. Lain halnya dengan yang suspended growth. Ini mikroba akan tersebar ke setiap penjuru karena tersuspensi, dan suatu saat mungkin saja akan terjadi waste out, terbawa ke aliran luar karena dia tidak menempel pada satu media, ya. Nah, ini sistem pertumbuhan. Kalau berdasarkan sistem pertumbuhan ini, biasanya yang tersuspensi itu berada pada teknologi pengolahan limbah secara activity slot atau yang kita sebut dengan lumpur aktif, ya, atau kontak stabilisasi, ya. Nah, di sini mikroba tidak melekat pada media, jadi bergerak dalam kondisi suspensi dan tidak melekat pada media, ya. Seperti contohnya tadi activity slot, lumpur aktif, terus kontak stabilisasi, ya. Nah, kalau yang melekat itu bisanya adalah seperti ini, ya. Pertumbuhan melekat itu dia melekat pada media yang kita tanam. Seperti misalnya pada proses tracking filter, biofilter, RBC itu menggunakan media seperti sarang tawon, ya, dari plastik misalnya, atau dari polipropilin, dari apa yang kita tempatkan di tengah reaktor seperti filter gitu, tapi dia fungsinya adalah membentuk biofilm. Pada saat mikroba itu masuk ke dalam media itu, maka dia akan bernaung di situ dan dia ada proses degradasi dan membentuk lapisan lendir atau biofilm, ya. Nah, itu tempat tumbuhnya mikroorganisme, terjadi metabolisme seperti itu. Nah, akhirnya jumlah mikroorganisme kemungkinan tidak akan ter-waste out, ya, karena dia menempel di media filter. Nah, kalau berdasarkan proses operasi, maka dibagi menjadi 3, yaitu proses kontinu, semi kontinu, dan proses batch. Proses kontinu ini adalah suatu aliran yang terus-menerus kita masukkan ke dalam reaktor. Jadi air limbah ini kita masukkan terus-menerus ke dalam reaktor tanpa henti. Nah, ini namanya adalah kontinu. Terutama di sini adalah untuk industri yang besar, yang produksi limbahnya banyak. Dia akan terus harus diolah, kalau nggak menumpuk, ya, nanti dimarah oleh KLHK. Jadi air baku ini diumpankan terus-menerus, kemudian nanti effluent juga dikeluarkan secara terus-menerus. Jadi dia akan diolah dalam reaktor, kemudian dia akan keluar, ya, seperti lumpur aktif misalnya, atau yang lainnya, itu dia tidak ditahan limbahnya, tapi dialirkan terus-menerus. Nah, itu namanya kontinu. Kalau yang prosesnya semi kontinu, ini adalah sebetulnya basisnya itu adalah batch, ya, basisnya itu adalah batch. Jadi satu kali umpan, kemudian kita ambil outputnya, ya. Tetapi kalau semi kontinu itu dari beberapa batch, dari beberapa reaktor, ya, sehingga reaktor satu keluar, kemudian yang reaktor atau batch kedua juga keluar bergabung, dan yang ketiga juga bergabung. Jadi seakan-akan dia kontinu, padahal itu berasal dari reaktor yang lain, ya. Itu disebut dengan semi kontinu. Jadi basisnya adalah batch, tetapi outputnya seolah-olah kontinu, dan output ini produk yang menengah, ya. Jadi industri yang menengah biasanya menggunakan semi kontinu. Nah, kalau batch sendiri itu adalah proses yang hanya diumpankan satu kali, tidak kontinu atau terputus, ya. Kita masukkan
kemudian kita diamkan sampai dia keluar sebagai efluen, terus sampai dia habis. Kalau udah selesai, nanti kapan lagi dia lakukan proses batch ini. Jadi tidak terus-menerus, dan ini biasanya digunakan untuk industri yang masih kecil, yang kuantiti dari limbahnya tidak sebanyak di industri yang besar, ya, masih disimpan di dalam bak, sehingga suatu saat sudah penuh baru kita olah, ya. Jadi penuh dan olah. Kalau belum penuh kita nggak ngolah. Jadi namanya adalah batch. Nah, contoh pengolahan biologis ini yang seringkali digunakan sebagai dasar dari pengolahan limbah yang konvensional itu adalah activated aerated lagoon, tricking filter, RBC, dan pur aktif. Ini yang banyak dikembangkan, ya. Dasarnya ini kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan teknologi yang ada di dalam air limbah itu. Dia mau pakai apa? Punya lahan enggak? Kemudian dari sisi operasi maintenance-nya susah atau tidak. Nah, ini adalah yang namanya aerated lagoon. Aerated lagoon ini adalah pengolahan yang menggunakan kolam atau lagoon, ya, yang di permukaannya kita berikan aerator untuk mensuplai oksigen. Nah, di bawah ini kan ada susunan dari lagoon, ya, yang dimana lagoon ini terdiri dari 3 kolam, ya. Yang pertama adalah yang sifatnya teraduk sempurna, jadi dari industri keluar diaduk sempurna di dalam aerobik tanpa oksigen, kemudian masuk ke fakultatif yang Ibu sampaikan tadi, ya. Oksigennya hanya di permukaan sedikit di bawah karena dalam baknya, sehingga di bawah memungkinkan untuk proses anaerobik. Kemudian setelah itu dilakukan proses pengendapan, ya, atau sedimentasi setelah melalui proses aerobik dan fakultatif. Nah, baru nanti endapannya lumpur ini dibuang, kemudian effluentnya itu adalah sudah bebas dari zat organik, ya, sudah memenuhi baku mutu. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri atas, ini gambaran kalau di lapangan. Yang sebelah kanan ini kita lihat skema dari kolam aerasi yang memberikan suplai oksigen di permukaan, bukan dari dalam tapi dari permukaan. Oksigen ini kita sampaikan. Nah, kalau lagoon teraerasi atau aerated lagoon, ini biasanya berbentuk kolam dengan kedalaman 2,5 sampai 5 meter. Dan luasnya hingga beberapa hektar. Kalau industri punya tanah yang besar, baiknya kita menggunakan aerated lagoon. Kenapa? Karena biayanya tidak besar, operasionalnya tidak besar. Tidak seperti lumpur aktif atau yang dimodifikasi, itu kan memerlukan aerasi yang banyak, kemudian ada pengembalian lumpur, ya. Nah, itu cukup memerlukan biaya yang besar. Tapi kalau aerated lagoon kita diamkan, nanti akan terjadi pengendapan dengan sendirinya tanpa kita harus menambahkan scraper misalnya, ya. Nah, di sini penambahan oksigen dilakukan dengan pengadukan atau divisi udara dari permukaan saja. Dan kebutuhan energi antara 14 sampai 20 HP per sejuta galon, ya, horsepower per sejuta galon. Jadi tidak begitu besar. Kemudian lagoon fakultatif, yaitu lagoon yang di atasnya aerobik, yang di bawahnya anaerobik karena kedalamannya cukup dalam. Nah, ini mikroorganisme yang bagian atas akan mendegradasi secara aerobik menjadi CO2H2O, yang bagian bawah akan mendegradasi menjadi CH4 atau metan, ya. Di sini kebutuhan energinya 4 sampai 10 HP per sejuta galon. Lebih kecil daripada aerobik karena apa? Karena energi ini juga bisa dikeluarkan bisa diambil dari biogas yang terbentuk, ya. Jadi mengapa dia hanya memerlukan 4 sampai 10 HP per sejuta galon dibanding dengan yang anaerobik, yang aerobik 14 sampai dengan 20. Nah, ini, ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Yang pertama adalah pencampuran sempurna, kemudian dia masuk ke endapan lumpur,
terdekomposisi secara anaerobik, kemudian masuk ke bak pengendap. Di sini ada lumpur, sel lumpur, dan ada effluent. Ya. Nah, lagun aerobik ini akan mendegradasi oksigen terlarut, tetapi menambahkan konsentrasi biomasa atau mikroorganisme. Ya. Jadi walaupun lagun ini adalah fungsinya dapat mendegradasi, tetapi tidak, yang jelas bahwa akan menambah konsentrasi biomasa atau mikroorganisme jelas karena terus berkembang biak. Ya. Dan waktu hidroliknya dalam lagun ini sekitar 1-3 hari, cukup lama ya diam di lagun ini. Kemudian lagun fakultatif ini untuk mengurangi BOD pada saat keluar dari pencampuran sempurna, BOD belum tercapai ya, sehingga harus kita masukkan ke yang namanya fakultatif. Nah, di sini waktu tinggalnya 3-6 hari ya. 3-6 hari lebih lama. Setelah itu maka akan keluar ke bak pengendap, dan dari bak pengendap akan ke lingkungan badan air. Ya. Di sini dikatakan bahwa bila padatan suspensi dari aliran keluar lebih kecil dari 50 mg per liter, maka diperlukan sebuah lagun pengendapan. Ya. Jadi kalau lebih kecil dari 50 mg per liter, maka kita tambahkan lagun pengendapan seperti yang ada di sebelah kanan. Kalau tidak perlu. Ya. Tidak perlu ada endapan, cukup dengan 2 lagun aja, nanti dia bisa terpisahkan dengan sendirinya. Ya. Jadi masuk ke badan air itu tidak apa-apa kalau di bawah 50 mg per liter. Nah, sistem lagun ini mempunyai efisiensi pengurangan zat organik yang tidak kalah bila dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Jadi lagun juga mempunyai efisiensi yang tinggi ya. Sudah biaya operasinya rendah, kemudian juga dia punya efisiensi pengolahan yang cukup tinggi yang sama dengan pengolahan di lumpur aktif misalnya. Ya. Tetapi salah satu kelebihannya adalah pada saat dia membentuk lumpur dan lumpur yang terbentuk ini tidak perlu dilakukan dalam waktu cepat untuk dikeluarkan ya, karena lahannya besar ya, jadi tidak perlu kita cepat-cepat mengeluarkan lumpur, tapi cukup kita menyimpan dulu, nanti kalau sudah penuh lumpurnya di bawah baru kita tarik, kita semburkan ke atas ya. Jadi bedanya lagun ini dengan itu ya. Tetapi kelemahannya adalah memerlukan tanah yang relatif luas. Jadi tanahnya relatif luas karena tinggi ya konsentrasinya. Karena konsentrasi tinggi, kemudian juga otomatis kan lagun namanya, jadi berhektar-hektar. Maka kita bisa gunakan lagun. Nah, ini adalah bentuk tracking filter. Coba dicermati dulu, bentuk filter itu hampir seperti filtrasi prinsipnya. Jadi tracking filter ini adalah suatu teknologi yang menggunakan media, bisa kerikil ya, bisa di atasnya bisa bambu, bisa plastik ya. Media ini adalah fungsinya untuk menahan supaya mikroorganisme tidak bergerak kemana-mana. Jadi terperangkap di dalam media ini, dan suatu saat dia akan membentuk lendir karena proses degradasi. Lendir ini akan menutupi atas dari media filter ya, sehingga di atas media filter ini akan penuh dengan slime atau lendir. Nah, proses pemberian
limbahnya itu intermittent. Kita lihat di gambar sebelah kiri ada tali, ya, semacam tali itu adalah untuk memutar yang ada lubang-lubangnya yang berisi air limbah, yang di air limbah itu turun dari bawah, ya, dari samping sini masuk, ini air influent, dia masuk, kemudian dia akan naik ke atas, ya. Nah, kemudian akan naik ke atas, kemudian udah naik ke atas dia akan naik ke atas, kemudian dia akan menyebar ke media filter dan di situ akan membentuk lapisan biofilm, ya. Nah, lapisan biofilm ini nanti akan membentuk lendir-lendir dan lendir-lendir ini merupakan suatu mikroba yang aktif sehingga pada saat turun ke bawah air limbah yang mengandung pH tinggi sudah didegradasi oleh mikroorganisme yang ada dalam media filter. Ya, turun ke bawah, masuk ke bak sedimentasi, lumpurnya untuk dipisahkan, dan kemudian sebagian lagi di recycle, sini untuk efluennya, ya, untuk menaikkan efisiensi, dan nanti dari sini kita bisa keluar ke badan air, ya. Jadi ini sistemnya adalah menggunakan batu kerikil, ya, untuk melakukan proses filtrasi, ya. Nah, yang kita sebut biasanya dengan saringan percik atau tracking filter, ya. Nah, ini saringan percik atau tracking filter. Nah, ini terdiri dari tumpukan batu atau bahan plastik sebagai medium penunjang. Ya, coba dibaca dulu, ya, sebentar, Ibu ada telepon sebentar. Oke, dari selamat bersekolah, belajar dengan serius, saling lawan semoga mudah pelajarannya biar dapat kan. Baik, ya. Ya, jadi saringan percilik ini seperti Ibu sampaikan tadi terdiri dari tumpukan batu atau bahan plastik sebagai medium penunjang, support medium, kemudian pertumbuhan lapisan mikroorganisme di atasnya yaitu aerobik dalam hal ini, dan terdiri dari biofilm di permukaannya, dan tinggi media ini mencapai 1 meter hingga 3 meter dengan ukuran media itu bisa 6-10 cm. Kemudian media plastik ini ditumpukan hingga ketinggian 13 meter dan dapat beroperasi dengan laju 4 galon per feet kuadrat menit, ya. Hal ini disebabkan kehilangan tekanan atau pressure drop seperti yang kita kalau belajar di filter itu dari bahan plastik rendah dibandingkan dengan media batu yang begitu besar pressure dropnya, ya, kehilangan tekanannya. Nah, saringan percik ini tidak dapat mengurangi kandungan BOD yang lebih dari 85% secara ekonomis. Jadi hanya bisa mampu mengurangi 85%. Dan sistem ini lebih mudah dan murah untuk dioperasikan dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Nah, kalau kita lihat secara detailnya bahwa ini misalnya media, kemudian di permukaan media ada lapisan biofilm, ada bahan organik yang masuk ke media, itu akan oksigen akan dapat dari udara luar masuk ke dalam sini bertemu dengan mikroba yang sudah kita tanam di medium. Nah, kemudian terjadilah proses degradasi menghasilkan CO2H2O. CO2-nya akan keluar ke udara, ya. Dan produk akhirnya CO2H2O, ya, ini akan turun ke bawah dengan BOD yang nilainya sudah rendah karena terdegradasi pada media filter, ya. Nah, atau kita sebut dengan trickling filter. Nah, di sini kita lihat skema dari trickling filter itu air limbah akan masuk, kalau di sini lihat dari atas, masuk kemudian dipercikan ke media filter dan nanti terjadilah degradasi membentuk lapisan biologis, biofilm, kemudian nanti hasil dari proses degradasi ini lumpurnya akan diendapkan di clarifier dan sebagian lagi di recycle untuk dikembalikan, untuk diolah kembali karena dianggap
BOD-nya belum turun secara optimum. Sehingga kita kembalikan, kita recycle ya. Jadi sebelum masuk ke clarifier, kita kembalikan. Dan sebetulnya kalau lebih bagusnya, idealnya adalah effluent ini. Pada saat di effluent, kembalikan lagi. Kalau ini dikembalikan lagi hanya untuk mengantisipasi adanya kekurangan makanan ya, jadi dia dikembalikan kembali. Nah, di sini masuk ke clarifier untuk diendapkan lumpurnya ke bawah dan dibuang ke pengolahan lumpur, effluentnya ke badan air ya. Nah, di sini recycle effluent tadi sebelumnya Ibu sampaikan ya, tepatnya adalah lebih baik di effluent sini untuk meningkatkan penurunan dari BOD secara maksimum. Kalau ditaruh di sini berarti tujuannya adalah untuk memberikan kemungkinan terjadinya mikroorganisme yang terbawa di dalam lumpur ya, sehingga harus dikembalikan. Nah, ini kemudian ada lagi pengolahan lain yang kita sebut dengan RBC atau Rotating Biological Contactor. Nah, di sini merupakan pengolahan limbah dengan menggunakan piringan-piringan piringan dan air limbah misalnya masuk ke dalam rotary biological contactor ini, dia akan berputar naik dan turun. Air limbahnya ada di bawah bak. Ini di sini ada mikroorganisme. Kemudian pada saat ke atas akan mengambil oksigen. Dia turun kembali ke bawah, degradasi, kemudian ke atas lagi mengambil oksigen, sehingga di piringan-piringan ini akan tumbuh biofilm, lendir-lendir yang isinya adalah hasil degradasi dari zat organik yang sudah diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam bak ini. Nah, lama-kelamaan piringan ini akan tebal, biofilmnya harus kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Biofilm itu ketinggiannya, ketebalannya harus tertentu, tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti proses anaerob yang terjadi. Jadi harus punya ketebalan tertentu yang sehingga ketebalan ini kita jaga ya. Kalau sudah terlalu tebal harus kita bersihkan supaya ketebalannya itu sesuai dengan rancangan. Nah, keluar dari RBC ini BOD tentu sudah turun atau COD-nya turun karena terolah oleh mikroorganisme. Kemudian di dalam kontaktor biologi ini yang kita perhatikan adalah bahwa di sini mikroorganisme itu tumbuhnya tadi Ibu sampaikan sampai ketebalan 4 mili ya. Jadi kalau di atas itu harus kita bersihkan. Tidak boleh di atas 4 mili karena akan terbentuk aerob dan air limbah yang tercelup di dalam tangki RBC ini hanya 40%. 60% itu di atasnya ya. Jadi hanya tercelup 40% saja. Tidak bisa seluruhnya tercelup ya. Jadi 40% masuk ke dalam bak ya. Dan kemudian setelah itu piringan ini akan berputar ya, yang terbuat dari polipropilin dengan high density, polyethylene dengan luas permukaan sekitar 37 feet kuadrat per feet pangkat 3. Kemudian di sini dikatakan suatu unit ini dapat berukuran hingga diameternya 4 meter. Jadi cukup lebar ya diameternya. Dan panjangnya 8 meter. Dengan luas permukaan 10.000 meter persegi dengan jumlah piringan mencapai ratusan. Nah, kinetika dari penggunaan BOD akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap ya. Jadi diputar, masuk, diputar. Tidak hanya satu batch piringan, tetapi beberapa batch piringan. Itu akan lebih baik ya. Efisiensi akan lebih tinggi. Nah, ini ya. Jadi yang pertama dia akan berputar, kemudian nanti effluent ini akan diturunkan lagi di batch kedua ya, berputar lagi, kemudian akan diturunkan lagi effluent ini di batch ketiga dan sehingga treated effluent ini sudah memenuhi baku mutu ya. Nah, dikatakan di sini bahwa satu sistem kontaktor biologis biasanya terdiri dari 2 sampai 4 unit yang dipasang secara seri ya. 2 ini ada 3 tambah 1 lagi. Dan kemudian kelebihan utamanya sistem ini dibandingkan dengan proses lumpur aktif adalah
energi yang diperlukan relatif rendah, sehingga ongkos operasinya lebih murah karena tidak memerlukan pompa, tidak memerlukan pengembalian lumpur dan sebagainya, karena cukup hanya diputar, dia akan pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya terus, sehingga efluennya ini bisa mempunyai nilai yang rendah BOD-nya, ya. Nah, kalau ini adalah lumpur aktif. Nah, lumpur aktif ini adalah suatu pengolahan limbah yang umum digunakan karena sederhana kalau menurut beberapa. Jadi sebenarnya kalau kita membaca penelitian-penelitian orang mengatakan bahwa masing-masing mempunyai argumentasi terhadap desain yang mereka buat. Mengatakan bahwa lumpur aktif lebih bagus daripada ini mengatakan ini bagus daripada ini. Itu tidak apa-apa ya, hak mereka untuk mengatakan itu, hanya kita saja menyesuaikan. Kita mau mengolah BOD berapa, kita punya lahan berapa, kemampuan kita memaintenance alat itu bagaimana, operasinya juga lebih mudah, sulit, atau memerlukan biaya yang besar. Itu aja yang kita lihatnya ke ekonomis ya. Jadi masing-masing teknologi punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau seperti lumpur aktif ini, kita lihat sebelah kiri adalah bak-bak yang terdiri dari mikroorganisme yang dikasih aerasi, limbah dimasukkan, terjadi proses degradasi, dan nanti lumpur yang terbentuk diendapkan di sebelah kanan, yaitu di clarifier. Ya. Clarifier ini fungsinya untuk memisahkan padatan dengan larutan, di mana padatan sebagian kita recycle untuk mempertahankan FPM-nya, jumlah mikroorganisme yang dimakan. Kemudian yang effluent dikeluarkan untuk menuju ke baku mutu dan sebagian dari lumpur dibuang ke lingkungan. Ya. Ini prinsip dari lumpur aktif. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa lumpur aktif itu didefinisikan sebagai pengolahan biologi yang aplikasikan, dan di sini adalah kenapa disebut lumpur aktif, karena dalam tangki aerasi ini ada lumpur yang terbentuk akibat dari proses degradasi oleh mikroorganisme dan di sini terdiri dari lumpur ini juga banyak mikroorganismenya ya, karena membentuk bioflok yang kemudian biomasa aktif ini yang berbentuk lumpur mampu mereduksi substrat. Jadi mendegradasi zat organik menjadi yang anorganik yang sederhana ya. Nah, pada tahap proses degradasi mikroorganisme ini akan merubah organik yang terlarut dan yang non-settleable solid menjadi yang settleable solid, yang mudah terendapkan. Jadi terlarut atau suspensi yang kolloid yang sulit diendapkan itu akan diendapkan oleh mikroba dengan proses degradasi membentuk lumpur biomasa ya. Seperti lain halnya seperti kita di koagulasi populasi. Nah, koagulasi ini kan TSS padatan suspensi akan diubah menjadi vlog yang kita sebut dengan vlog kimia atau vlog kimia fisika ya, akibat penambahan aluminium sulfat membentuk AlOH3 misalnya. Nah, itu endapan yang akan mengendap di bak pengendap ya. Kalau ini yang akan mengendap ini adalah mikroorganisme sebagian juga residu ya, akan mengendap di bak sedimentasi. Nah, kalau kita lihat dari degradasi biologis, ini kita ruang lingkupnya adalah kita punya bahan organik yang mengandung CH4 dan kita punya oksigen dari udara dan kita harus memberikan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba N dan P, dan kemudian kita punya reaktor biologis yang ada oksigennya. Nah, di sini akan terjadi perubahan sel baru yang terbentuk. Tadi kan kita lihat ya di reaksinya, salah satunya sel baru yang terbentuk, ditambah satu oksigen, ditambah satu karbon misalnya C dari glukosa, itu akan menjadi sel baru CO2 dan H2O. Jadi dengan diambilnya unsur C dari bahan organik, menyebabkan bahan organik tersebut akan terurai dan tingkat polutannya tereduksi. Ya, jadi di sini mikroorganisme yang diwakili sel ini akan mengambil satu atom karbon dengan bantuan satu atom oksigen akan dirubah menjadi sel baru CO2 dan H2O. Ya, jadi satu karbon ini diambil dari limbah. Ya, oleh karena itu
pada saat sudah proses degradasi, maka limbahnya BOD-nya akan berkurang karena diambil oleh mikroorganisme atau sel ini untuk menguraikan menjadi sel baru CO2 dan H2O. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, pada saat proses tadi degradasi, untuk mengambil 1 mol C, biologis membutuhkan 1 mol O2. Ya. Nah, jadi atau kalau kita setarakan dengan 1 C dengan nilai 12 mg, ya, C kan 12 ya, dan bahan organik yang dibutuhkan 32 mg O2, itu adalah secara keseimbangan. Jadi setiap 1 atom C yang beratnya ada 12 mg, itu akan membutuhkan 32 mg O2. Atau 1 mol C membutuhkan 1 mol O2. Ya. Nah, banyaknya oksigen yang dihabiskan oleh mikroorganisme ini merupakan gambaran tingginya kandungan bahan organik. Ya. Jadi kalau kita nyatakan bahwa BOD itu apa? Yaitu banyaknya oksigen, bukan banyaknya zat organik. Ya, sekali lagi bukan banyaknya zat organik, tetapi banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat organik. Jadi identik. Pada saat oksigen yang dibutuhkan tinggi, zat organiknya pasti tinggi. Jadi pada saat oksigen dibutuhkan tinggi, nilai BOD-nya akan tinggi, ya. Zat organiknya tinggi. Jadi itu sebagai indikasi, ya. Jadi ternyata bahwa BOD itu tidak menyatakan zat organik, tapi menyatakan oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi. Semakin banyak oksigen yang dibutuhkan, berarti zat organiknya semakin banyak yang diperlukan, yang didegradasi, yang diperlukan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian zat organik ini bisa kita lihat dianalisis dengan BOD dengan metode Winkler, seperti yang kalian lakukan, salah satunya di laboratorium. Dengan metode Winkler yang sudah praktikum BOD, mungkin mengetahui bagaimana kita mengukur BOD dari mulai kita melakukan pemanasan, mengukur zat KM04A, KM04, kemudian kita melakukan pengenceran, kemudian kita tinggal menghitung berapa faktor pengencer, masukkan ke botol BOD, kita simpan di dalam BOD 5 hari, dan kita simpan yang 0 hari untuk diukur berapa DO-nya, selisih DO dan 0 dan DO5 dengan dibagi dengan faktor pengencer, maka itu adalah nilai BOD, ya. Nah, jadi BOD itu diukur karena proses perombakan mikroorganisme. Nah, kalau kita lihat secara skematis, maka sebetulnya apa yang terjadi dalam proses biologi itu adalah kita digambarkan oleh adanya mikroorganisme yang digambarkan oleh adanya membran dari sel, ya, yang berfungsi di sini untuk metabolisme daripada mikroorganisme. Nah, di sini mikroorganisme ini akan mengeluarkan enzim pada saat terjadi degradasi. Yang terjadi degradasi karena ada oksigen yang masuk, ada makanan yaitu karbon, ya, dan di sini akan terjadi lapisan biofilm, ya, dan di sini ada fenomenanya pengambilan baru bahan organik ini dengan proses absorpsi, ya, masuk ke dalam dari membran sel, kemudian nanti keluarkan enzim ekstraseluler, kemudian partikel sudah terabsorpsi, keluar enzim ekstraseluler, dan hasilnya adalah CO2 dan H2O, ya, atau CO2, H2O, dan NH3. Jadi ini proses skematik dari atau diagram dari bagaimana mikroorganisme ini melangsungkan hidupnya dengan mengambil makanan dan oksigen di dalam lingkungan, dari lingkungan, ya. Jadi dengan proses absorpsi, dia mengambil makanan, kemudian masuk ke dalam membran sel, keluarlah enzim,
enzim ekstraseluler yang menghasilkan CO2H2O, dan di sini kita lihat bahwa sumber makanan itu berasal dari glukosa, misalnya dari glukosa, kemudian oksigen itu dari udara atau dari yang ditambahkan, aerasi yang ditambahkan, dan kemudian enzim ini keluar dengan sendirinya dan membentuk lapisan biofilm. Setelah itu akan menjadi NH3 dan CO2. Nah, ini adalah metabolisme terjadinya perombakan mikroorganisme dengan menggunakan enzim ekstraseluler menjadi unsur yang lebih sederhana. Nah, kalau sistem lumpur aktif sendiri adalah biomasa di dalam bak tangki aerasi ini sengaja kita masukkan dan kita berikan oksigen. Dengan harapan dengan adanya oksigen, maka mikroorganisme ini akan berkembang biak dengan baik karena ada proses oksidasi, ya. Nah, di sini oksigen yang dikeluarkan juga harus memenuhi kriteria perancangan. Jadi sekitar 1 sampai 4 yang paling ideal itu 4 mg per liter, yaitu agar tidak terjadinya pengangkatan mikroorganisme ke bagian atas. Jadi harus konsentrasinya sekitar 1 sampai 4 mg per liter DO-nya yang ada di dalam tangki aerasi untuk mengangkat mikroorganisme ini ke atas, ya. Tidak mengangkat ke atas kalau sampai dengan 4. Dan nilai 1 sampai 4 itu adalah nilai yang dibutuhkan oleh mikroorganisme maksimum, ya, untuk mendegradasi limbah. Tidak boleh terlalu besar, ya, dan juga tidak boleh terlalu kecil. Jadi 1 sampai 4 itu yang ideal karena nilai optimum yang harus ada di tangki lumpur aktif untuk mempertahankan mikroorganisme ini supaya hidup, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pada saat air limbah masuk ke tangki aerasi, maka di dalam ini ada MLVSS dan MLSS, yaitu mixed liquor suspended solid dan mixed liquor suspended solid. Jadi suspended solid, ya, pada suspensi dan mikroorganisme yang ada di dalam aerasi ini, bak aerasi, dan nanti dalam bentuk lumpur dia akan mengendap di secondary clarifier, di mana yang padatannya akan dikembalikan sebagian dan sebagian lagi akan dibuang untuk dilakukan proses pemanfaatan atau pembakaran, ya. Nah, kemudian nanti sebagian dikembalikan untuk mempertahankan banyaknya mikroorganisme yang bisa mendegradasi zat organik. Kemudian dia akan keluar sebagai secondary effluent, ya, dia akan keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa proses ini adalah proses ideal yang terjadi pada tangki lumpur aktif. Nah, ini adalah kriteria perancangan. Boleh kalian mencatat, ya, kriteria perancangan. Beban volumetriknya berapa, MASS-nya berapa, E per M-nya berapa, paut tinggal berapa, recycle berapa, suplai udara, cara aerasi difusi berapa, suplai antara udara dan cara aerasi makanan itu bagaimana, ya, berapa, waktu tinggal slot seberapa, limbah lumpur berapa, efisiensi pengambilan BOD berapa. Ya, coba dicatat ini, nanti kalau kita latihan soal mungkin akan lebih paham, ya. Silakan Ibu beri waktu untuk mencatat ini 5 menit saja.
Ya, baik. Jadi dari sini itu proses lumpur aktif, bak lumpur aktif itu ada kriteria yang kita harus perhatikan, di mana pada saat ada beban yang masuk ke bak aerasi atau lumpur aktif, itu disebut dengan beban volumetrik. Besarnya adalah harus 0,4 sampai 0,8 kg hari per meter kubik apabila ingin efisiensi pengambilan BOD itu mencapai 85 sampai 95%. Jadi beban volumetrik harus kita buat sedemikian rupa sehingga 0,4 sampai 0,8. Jadi di sini bebannya harus berapa, debitnya, BOD-nya harus berapa, volume tangki aresnya berapa. Nanti ada rumusnya. Kemudian MLSS yang ada dalam bak aerasi idealnya harus mencapai 1.500 sampai 4.000 mg per liter agar proses lumpur aktif bagus dan menghasilkan efisiensi pengambilan BOD 85 sampai 95%. Kemudian F per M rasio ini berkisar 0,2 sampai 0,5 kg BOD per hari per kilogram MLSS. Kemudian waktu tinggal 4 sampai 6 jam. Kemudian recycle itu 50 sampai 100%. Kemudian suplai udara aerasi difusi itu 50 sampai 95%. Kilogram 50 sampai 95 meter kubik per kilogram BOD terambil. Kalau suplai udara ini secara aerasi adalah 0,6 sampai 1,1 kg O2 per kilogram BOD terambil. Waktu tinggal serat ada 5 sampai 10 hari. Limbah lumpurnya itu 0,4 sampai 0,6 kg per kilogram BOD terambil dan efisiensinya 85 sampai 95% ya. Nah, semua rancangan ini harus kita penuhi, nanti kita masuk kepada rumusnya. Rumusnya apa yang harus kita perhatikan. Nah, sampai sini mungkin kita sudah dulu sudah 10:30, jadi nanti ini menjadi bahan untuk kita belajar latihan soal di minggu yang akan datang. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya kuliah hari ini karena hari libur juga. Jadi minggu depan nanti kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.